Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di mata kuliah ekonometrika. Ini pertemuan yang mungkin kelima atau keenam. Setelah ini akan ada tugas. Tugas itu sebagai pengganti ujian tengah semester. Nah, sekarang kita membahas chapter 7 dan chapter 8. Ini membahas tentang analisis regresi berganda, multiple regression analysis. Ada dua chapter. Yang pertama terkait dengan problem of estimation, dan yang kedua itu terkait dengan the problem of inference. Jadi, kalau estimation ini biasanya terkait dengan matematikanya, jadi berapa angkanya, range-nya, secara spesifik berapa. Sementara kalau inference itu dia sudah masuk statistiknya, gitu ya. Apakah ini signifikan, tidak signifikan, dan seterusnya. Jadi kenapa ini kemudian dibilang sebagai ekonometrika. Di situ ada teori ekonominya, ada matematikanya, dan ada statistiknya. Gitu. Oke, kita masuk chapter 7. Nah, sebenarnya analisis regresi berganda sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan analisis regresi sederhana, gitu ya. Jadi simpelnya adalah seperti ini. Jadi ini. Jadi yang analisis regresi berganda itu ya ini, bahwa kalau biasanya itu X-nya kan cuma 1, nah sekarang ada 2, 3, dan seterusnya. Jadi multiple, berganda. Ganda ini ya bukan hanya bermakna hanya ada 2X, tapi bisa bermakna banyak gitu ya. Jadi intinya adalah jumlah X-nya itu banyak. Jumlah variabel independennya banyak, Y-nya tetap 1 gitu kan. Dan sebenarnya kita udah sering coba gitu ya, berkali-kali dalam materi kita sebelum-sebelumnya gitu. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Y, I sama dengan beta 1 plus beta 2 X2I plus B3 X3I plus UI. Gitu. Jadi ini adalah fungsi regresi yang menggunakan dua variabel independen, yaitu X2 dan X3. Kemudian beta 2 dan beta 3 itu disebut sebagai koefisien regresi parsial. Gitu. Kenapa dikatakan parsial? Karena dia menjadi koefisien regresi untuk variabel yang terkait. Beta 2 berarti X2, beta 3 berarti X3 gitu. Jadi dia parsial. Jadi tidak keseluruhan ininya variabelnya. Jadi masing-masing gitu ya. Kita kasih contoh misalkan di sini. Nah, ini tetap kita menggunakan asumsi di sini ada classical linear regression model. Jadi harus tetap zero mean value, no serial correlation, kemudian homoscedasticity, zero variance, no specific bias, dan seterusnya gitu ya. Dan no exact linear relationship between X2 dan X3. Jadi exact linear relationship, jadi artinya hubungan yang eksak dan linear antara X2 dengan X3 itu bisa dimaknai misalkan bahwa X2 itu sama dengan alfa plus alfa 2 kali X3 misalkan. Ini ada contohnya nggak ya di bawah ya? Nah, ini contohnya nih, yang ini ya. Jadi kalau seperti ini namanya ada exact linear relationship between X2 dan X3 gitu. Jadi kalau ada exact linear relationship seperti ini, jadi nggak ada artinya ada X2 dan X3, mending jadikan satu aja, jadikan X2 misalkan gitu ya. Ini dalam konteks realnya itu seperti contoh misalkan antara apa ya, luas rumah dan jumlah kamar misalkan gitu. Walaupun tidak, biasanya kan begini, jumlah kamar bisa jadi merupakan hubungan dari luas rumah. Semakin luas rumahnya, nanti jumlah kamarnya semakin besar gitu ya. Jadi kalau luas rumah dan
jumlah kamar itu menjadi variable dependent daripada misalkan pendapatan gitu ya, atau belanja konsumsi gitu ya, maka ini bisa jadi antara X2 dan X3 itu ada hubungan gitu ya. Nah, ini tidak boleh juga. Nah, ya. No collinearity means none of the regressors can be written as exact linear combination of the remaining regressor in the model. Jadi nggak bisa dibuatkan seperti ini. Jadi kita membuat sebuah model Y sama dengan bla bla bla, ada X2, X3 gitu ya. Itu harus memastikan bahwa variabel independen itu benar-benar berdiri sendiri gitu kan. Ya bisa jadi memang ada hubungannya, tapi sebisa mungkin yang kecil lah. Jangan sampai yang seperti ini. Jangan sampai yang misalkan ini contohnya X2I sama dengan min 4X3I gitu kan. Jadi kalau kita punya fungsi regresi gitu ya, seperti di sini, seperti di awal tadi, Y sama dengan beta 1 plus beta 2 X2I plus beta 3 X3I gitu ya. Tetapi X2-nya itu adalah sama dengan X2 sama dengan 3 X3I misalkan gitu. Jadi X3I-nya itu bisa jadi nggak perlu gitu kan. Jadi dia dimasukkan dalam satu variabel aja. Nah, bisa jadi seperti ini nih. Ini contohnya gitu ya. Jadi beta 2 ini di persamaan 7110, YI sama dengan beta 1 plus beta 2X 2I plus beta 3 2X 2I plus U gitu ya. Oh iya, sebagai ini bagi teman-teman yang mendengar dengan via audio gitu ya, tolong dilihat di bukunya dan saya akan sebutkan nanti tidak halaman tapi mungkin persamaannya, apa namanya, kode persamaannya. Seperti misalkan ini 7110. Jadi chapter 7 bab 1 nomor 10 pokoknya gitu ya. Jadi ini misalkan ternyata X3-nya ini X3 itu sama dengan 2X2I. Maka X3-nya diganti dengan X2 sehingga menjadi seperti ini gitu ya. Muncullah koefisien yang baru alfa yang berbeda dengan beta 2 dengan beta 3 itu. Ini untuk penyederhanaannya. Kenapa? Karena antara X2 dan X3 itu ada exact linear shift. Gitu. Jadi kita harus memastikan antara X2 dengan X3 itu tidak memiliki hubungan linear shift. Oke. Kemudian, nah jadi dia menjadi combined influence. Jadi nanti alpha ini merupakan kombinasi dari beta 2 dan beta 3 ini. Jadi kalau mau mencari berapa nilai beta 2 beta 3-nya, lihat di sini bahwa alpha itu sama dengan beta 2 plus 2 beta 3 gitu ya. Nah, kita nggak bisa tahu itu berapa nilainya kalau kita nggak tahu salah satunya. Nah, kemudian bagaimana menginterpretasi? Ini 7.2, bagaimana menginterpretasi persamaan dari regresi berganda. Misalkan di persamaan 7.2.1 bahwa ini tertulis E kurung dalam kurung YI garis lurus X2I, X3I kurung tutup sama dengan beta 1 plus beta 2 X2I plus beta 3I X3I gitu ya. Nah, ini ngebacanya adalah yang sebelah kiri itu adalah conditional mean or expected value of Y conditional upon the given or fixed value of X2 dan X3. Jadi berapa nilai dari ekspektasi nilai Y diberikan nilai X2 dan X3 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian 7.3 itu the meaning of partial regression coefficient. Sekarang kita bagaimana membaca nilai beta 2 dan nilai beta 3 gitu ya. Itu namanya partial regression, partial coefficient regression gitu ya. Beta 2 itu ini kita lihat ya. Beta 2 measure the change in the mean value of Y per unit exchange in X2 holding the value of X3 constant. Jadi beta 2 itu menghitung perubahan mean value of Y, jadi EY-nya.
Jadi nilai kurang lebihnya gini, berapa sih perubahan nilai Y setiap terjadi perubahan 1 unit atau 1 satuan pada X2 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Ini kalau di sini contohnya baru X3, tapi ini berlaku untuk semuanya. Ada X3, X4, X5, dan seterusnya. Maka kita harus asumsikan beta 2 itu adalah seberapa perubahan nilai Y jika nilai X-nya berubah satu satuan. Biasanya X-nya nilai tambah 1 gitu ya. Maka kemudian beta Y-nya itu nanti naik atau turun berapa tergantung dari nilai betanya itu. Dengan asumsi X yang lain itu tidak berubah. Itulah sebabnya kenapa disebut sebagai partial coefficient, partial regression coefficient. Jadi koefisien regresi yang secara parsial gitu ya. Jadi ini semacam pengaruh langsung dari X2 terhadap Y gitu ya. Jadi ini adalah direct or net effect of a unit change in X2 on the mean value of Y. Kita lihat di sini. Ini berlaku untuk variabel yang lain, B3, beta 3, sorry gitu ya. Jadi kalau beta 3-nya sekian, itu memiliki makna seberapa besar perubahan Y dengan terjadi perubahan 1 unit satuan di X3 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Gitu ya. Jadi asumsi variabel tetap itu harus tetap digunakan. Ini berbeda dengan regresi linear sederhana yang cuma ada 1X gitu ya, karena tidak ada variabel yang lainnya. Ini misalkan contoh, CM ini apa nih? CM ini child mortality, artinya child mortality, tingkat kematian bayi gitu ya. Kemudian FLR itu adalah female literacy rate, gitu ya. Jadi kita ingin mencoba melihat apakah tingkat kematian anak itu ada hubungannya dengan female literacy rate, tingkat literasi dari perempuan yang notabene nanti akan menjadi ibu-ibu gitu ya. Ini teorinya adalah kalau dia perempuan itu punya tingkat literasi yang tinggi misalkan gitu ya, maka dia akan mudah untuk mempelajari sesuatu, lebih terbuka terhadap ilmu dan sebagainya, sehingga nanti dia punya pemahaman bagaimana agar menghindari atau mengurangi tingkat mortalitas bayi gitu kan. Kemudian nanti ada PGNP, PGNP apa nih? PGNP itu adalah per capita GNP, jadi GNP per kapita, kemudian ada ya itu. Nah, ini kita dapat angka bahwa CM itu sama dengan 263,8635 kurangi 2,3005 FLR. Jadi di sini ada beta 1-nya atau beta 2 ya, kita nggak beta 2 aja di sini. Ini negatif. Jadi artinya ketika FLR-nya naik gitu ya. Ini aneh juga sebenarnya. Jadi ketika female literacy rate-nya naik gitu ya. Oh nggak aneh, betul. Child mortality-nya itu turun nanti gitu ya. Jadi negatif gitu. Kemudian PGNP ini per kapita terhadap FLR dia hubungannya positif gitu ya. Kita lihat yang kalau digabung kayaknya ya. Kita belum tahu. Nah, kita lihat di sini standar error-nya besar, ini besar. Oke, ini sebentar. Nah, ini contoh partial regression aja sih. Oke, sekarang kita coba subbab 7.4. Bagaimana mengestimasi nilai beta 1, beta 2, beta 3 pada partial regression gitu ya. Ini kita nggak perlu terlalu mendalam, yang penting nanti kita tahu bagaimana membacanya. Kita lihat aja seperti ini. Intinya sebagai dia OLS, maka kita sudah menggambarkan kan kalau dua dimensi gitu ya. Kalau cuma ada X dan Y, maka dia dua dimensi gitu. Tapi kalau nanti dia X-nya banyak, ini multidimensi, kita nggak bisa gambarkan secara dua dimensi gitu kan. Tetapi prinsipnya tetap sama, OLS itu adalah dia mencari
least square, jadi kuadrat terkecil dari error gitu ya. Jadi ini errornya U dikuadratkan, kita cari sumnya, penjumlahan yang paling kecil gitu ya. Nah, kemudian ya pokoknya nanti ketemu 747 dan 748 ini ya. Persamaannya itu bagaimana dari koefisien beta 2 dan beta 3 dan beta 1 gitu ya. Kemudian ini kalau kita mau menentukan varian and standard error of the OLS estimators, standar deviasinya nih kalau kita pakai software ini akan keluar semua langsung gitu ya, tinggal bagaimana kita menerjemahkannya aja gitu. Sifat-sifat dari OLS estimator. Oke, ini standar aja maksimum. Nah, kemudian jadi itu bagaimana memaknai beta 2 dan beta 3 gitu ya. Ini kita belum berbicara apakah ada signifikan atau tidak. Signifikan atau tidaknya itu nanti di chapter 8 terkait dengan inference. Jadi langkah pertama dalam menginterpretasi itu adalah melakukan interpretasi terhadap nilai estimasinya gitu ya. Nilai estimasinya itu artinya berapa dia nilainya gitu ya. Apakah positif, negatif, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada R square dan ada R gitu ya. Jadi R square ini itu adalah coefficient of determination. Apa itu artinya? Ini ya. Thus, in the three variable model, we would like to know the proportion of the variation in Y explained by the variable X2 and X2 jointly. Jadi, kalau cuma satu variabel X, gitu ya, maka variasi pada Y itu kita bisa langsung tahu dari bagaimana variasi pada X-nya, gitu kan ya. Kalau R square kecil, gitu ya. Kalau pada sebenarnya sama sih, R square besar ini untuk yang multiple, kalau R kecil kuadrat ini untuk yang simple regression, gitu, yang cuma ada variabel X-nya satu. Gitu ya. Sebenarnya sama. Jadi, koefisien determinasi itu artinya adalah, nih Y-nya kan berubah-ubah. X-nya juga berubah-ubah. Nah, sejauh mana perubahan pada perubahan pada Y gitu ya, variasi pada nilai Y itu disebabkan atau bisa dijelaskan oleh variasi pada nilai nilai X gitu, sorry. Jadi sejauh mana variasi pada nilai Y itu bisa dijelaskan oleh variasi pada nilai X. X-nya naik turun nih, nah maka Y-nya naik turun nggak? Gitu kan. Nah, itu. Jadi semakin tinggi biasanya bisa semakin menjelaskan. Sisa dari koefisien determinasi, misalkan koefisien determinasi 90%, berarti 10%-nya tidak dijelaskan oleh X2 dan X3 secara bersamaan, tapi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. Misalkan seperti ini. Oke, itu makna 2 gitu ya. Teman-teman bisa baca sendiri di situ. Ini contoh, nah ini contohnya ya. Contoh tadi child mortality, apakah child mortality itu ini ada hubungannya dengan PGNP, per kapita GNP, sama FLR, female literacy rate. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ini di persamaan 762 kita dapat modelnya bahwa CM I sama dengan 263,6416 kurangi 0,0056 PGNP I min 2,2316 FLR. Nah, kalau kita lihat beta 2 dan beta 3-nya itu sama-sama negatif. Sama-sama negatif sehingga ini bermakna bahwa pertama gitu ya, semakin tinggi PGNP maka semakin turun mortality-nya. Semakin tinggi FLR, female literacy rate juga semakin turun. Kalau kita lihat tadi, kalau di regresi masing-masing, child mortality terhadap PGNP, child mortality terhadap FLR, ternyata hasilnya beda. Ini ya.
Kalau kita lihat di atas tadi. Nah, kita lihat di sini. Koefisien dari FLR itu negatif, sama. Oh, sorry, enggak beda. Sorry, ini beda. Ini di sini PJNP ya, bukan CM. Oke, saya salah lihat tadi. Kita balik lagi aja. Nah, kalau kita lihat hasil dari 7 berapa nih? 762, ini memang sesuai dengan teori. Artinya dengan meningkatnya ekonomi seseorang yang ditandai dengan meningkatnya pendapatannya, maka child mortality akan turun dengan asumsi, bukan asumsi, dengan keyakinan bahwa meningkatnya pendapatan itu akan meningkatkan kemampuan dia untuk memenuhi gizi anak sehingga potensi untuk meninggal turun gitu kan. Kemudian FLR juga begitu, FLR female literacy rate gitu. Dan kemudian ada R square, R square-nya itu ada 0,707. Oke, kita lihat dulu dari sininya. Ini angkanya adalah untuk PGNP itu adalah angkanya minus negatif 0,0056 gitu ya. Sementara FLR itu min 2,2316. Nah, ini artinya apa? Yang pertama PGNP. Jadi ketika PGNP itu naik satu satuan, saya kurang tahu tadi satuannya apa gitu ya, maka CM, child mortality, itu turun sebesar 0,0056 dan dibahasakan dengan satuannya apa gitu ya. Kalau CM ini dihitung berdasarkan 1000 live birth, jumlah kematian ini ya, the number of death of children under 5 per 1000 live birth, jadi jumlah kematian anak di bawah 5 tahun setiap 1000 kelahiran. Jadi kalau 0,0056 artinya menurun 56. Jadi yang awalnya misalkan 100 turun 56 gitu loh. Kemudian FLR pokoknya sesuaikan dengan satuan lah gitu ya. Ini satuannya emang agak susah. Nanti teman-teman cari satuan yang mudah misalkan jutaan, kalau sama-sama jutaan gitu ya. Jadi jangan lupa satuannya. FLR 2,2316 negatif gitu. Artinya ketika FLR itu naik, female literacy rate-nya naik satu satuan gitu ya. Di sini measure-nya by persen jadi naik 1%, maka CM itu turun sebanyak 2,2316. Dengan asumsi PGNP nggak naik, nggak turun juga gitu. Jadi kalau PGNP-nya naik, FLR dan selainnya harus tetap gitu. Jadi asumsinya begitu. Oke, itu cara interpretasi estimasi. Ini specification bias, apakah terjadi bias spesifikasi? Nanti teman-teman saya akan, artinya gini, specification bias itu artinya kita salah membuat modelnya gitu, spesifikasi modelnya salah gitu kan, sehingga kita harus menyesuaikannya. Nanti akan ada, saya kasih modulnya, modul stata gitu ya, setelah nanti video tentang stata, tentang apa namanya, bagaimana menguji bias spesifikasi ini. Oke. Nah, kemudian ada R square dan ada adjusted R square. Gitu ya. Ini kita juga sudah bahas. R square itu rumusnya kira-kira seperti ini. Tadi sudah dijelaskan juga maknanya. Sementara kalau R adjusted R square itu seperti ini. Jadi adjusted means adjusted for the DF associated with the sums of square and triangle ini. Ya, apa ya? Nanti kalian baca sendiri aja di situ. Nah, biasanya itu adjusted R square itu lebih tinggi pada R square. Jadi kalau misalkan R adjusted R square itu bisa negatif, walaupun R square-nya harus positif gitu ya.
Oke, selebihnya teman-teman bisa baca sendiri. Sebagian sudah kita pelajari. Oke, kemudian masih ada nggak nih? Polinomial regression model. Polinomial regression model ini kalau ini x kuadrat, gitu kan ya. Nah, contohnya seperti ini. Intinya sebenarnya sama gitu ya. Teman-teman, ini makanya tergantung modelnya gitu ya. Oke, saya pikir cukup chapter 7, kemudian kita masuk ke chapter 8. Sebenarnya kelanjutan dari chapter 7 itu terkait multiple regression analysis atau analisis regresi berganda, tapi the problem of inference gitu ya. Ini masih ada. Kemudian di bagian awal kita diingatkan kembali terkait dengan normality assumption gitu ya. Nanti kalian bisa baca lagi apa itu normality assumption-nya. Kemudian ini contoh chart mortality example revisited. Ada informasi tambahannya sih ini. Ada nilai T-nya di sini gitu ya. Jadi kalau sebelumnya cuma ada standard error, nilainya sama masih ya dengan yang sebelumnya 0,56, 2,2316 gitu ya. Tapi di sini ada standard errornya, ada T-nya, kemudian ada p-value-nya. Jadi ada dua nilai tambahan yaitu nilai T dan T. Jadi kalau cuma estimasi itu cukup sampai standar error. Apakah estimasinya akurat atau tidak? Semakin kecil standar errornya, ini standar error yang ada di bawah ini ya, berarti semakin akurat. Gitu ya. Sementara T dan p-value ini digunakan untuk melakukan inferensi. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya? Nah, simpelnya begini. Ini kita lihat dari sini aja ya, walaupun nanti di bawahnya panjang. Pertama bisa lihat dari nilai T. Ini T-nya minus 2,8187, ini minus 10,6293 gitu ya. Kalau pakai T, ini namanya T hitung. Kita harus bandingkan dengan T-tabel. T-tabel itu apa? T-tabel itu adalah nilai T yang diperoleh dengan asumsi kita alfanya berapa. 5% kah, 10% atau 1% gitu ya. Kemudian kita bandingkan. Baru kemudian kita menolak menerima H0 atau tidak gitu kan. Ini agak ribet karena kita harus menghitung T-tabelnya gitu. Cara yang kedua, yang jauh lebih simple, ini kita lihat p-value-nya. P-value-nya. Nanti saya akan kasih lihat apa makna p-value-nya, tapi biar cepat dulu, kita terjemahkan dulu gitu ya. Jadi p-value ini langsung bisa kita bandingkan dengan nilai alfa yang kita inginkan. Misalkan alfanya kita mau 1%, mau 5%, mau 10% gitu. Nah, kita contoh misalkan PGNP. Ini angka p-value-nya adalah 0,0065. Ini berarti 0,6% ya. Kalau dikalikan 1000, dia masih 0,6 gitu kan ya. Kalau kita pakai alfanya 1%, 1% itu berarti kan 0,01. Nolnya cukup satu aja di setelah koma gitu. 0,01 itu 1%. Maka kita bandingkan nilai p-value ini dengan 0,01. Dan nilai p-value yang hasil perhitungan ini nilainya kan lebih kecil daripada 0,01. Maka kita bisa bilang kita tolak H0 jika p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa yang kita inginkan. Apalagi yang ini 0,00, berarti kita tolak H0. Tolak H0-nya apa? Berarti variabelnya signifikan. Nanti kita lihat apa H0-nya, apa H alternatifnya gitu ya. Oke, jadi membacanya gitu aja. Jadi nilai p-value langsung kita bandingkan dengan alfanya gitu. Kalau ternyata dia lebih besar daripada 0,01, kita bisa pakai alfa 5%. Gitu ya. Kalau dia signifikan pada alfa 1%, berarti nilainya di bawah 0,01 gitu ya, maka otomatis dia signifikan pada 5% dan 10%. Tetapi kalau angkanya berada di antara 1% dan 5%, maka kita bisa mengatakan dia signifikan pada 5%. Dan otomatis itu artinya dia signifikan pada 10% juga. Tetapi belum pasti dia signifikan pada 1%. Nah, tetapi menyebutkannya biasanya
Kalau dia angkanya 1% sampai 5%, kita menyebutnya dia signifikan pada 5%. Kalau 5 sampai 10, kita bisa bilangnya dia signifikan pada 10%. Jadi alfanya itu ditentukan oleh kita sebagai seorang peneliti gitu ya. Dan kita bisa menentukan alfanya berapapun, dan kita tinggal bandingkan aja antara alfa dengan p-value-nya. Kita coba lihat. Nah, ini ada beberapa, tapi kita mungkin nggak semuanya. Jadi hipotesis testing ilmu timbangan itu terkait banyak hal gitu ya. Yang pertama itu hipotesis parsial individunya gitu ya. Kemudian nanti ini F-nya. Kemudian melihat apakah koefisien dari dua variabel itu sama atau tidak, dan seterusnya. Nanti kita coba lihat satu-satu. Nah, ini kita yang pertama, hipotesis testing about individual regression coefficient. Jadi 8.4 ya, pengujian hipotesis tentang koefisien regresi individu. Jadi dia punya beta banyak, tapi kita mengujinya per beta. Jadi H0-nya itu adalah beta 2 sama dengan 0, H1-nya adalah beta 2 tidak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kalau beta 2-nya sama dengan 0, berarti beta 2-nya ya 0, beta 2-nya. Kan 0 dikalikan X-nya berapapun gitu ya, maka akan tetap 0. Artinya apa? Artinya X-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Saya ulang ya. Nggak usah ulang lah, nanti kalian ulang sendiri videonya gitu ya. Pokoknya adalah beta 2-nya, kalau beta 2 sama dengan 0, maka X-nya itu berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Gitu ya. Dan ini sebaliknya, kalau beta 2 tidak sama dengan 0, artinya dia punya pengaruh. Gitu. Nah, ini kalau pakai T gitu ya, dihitung T tabelnya, T ini, nah ini maksudnya nih. P-value itu adalah nilai ini. Jadi ini nilai probabilitas di bawah Bell ini, kurva Bell ini nilainya 100% gitu ya. Nah, kalau jadi 100%, kemudian wilayah-wilayah yang abu-abu ini biasanya nilai apa namanya? Wilayah kriteria, critical region gitu ya. Critical region. Jadi kalau 0,0000 gitu ya, berarti letter RC-nya ini kecil gitu ya. Sementara ini 2,5%. Jadi kalau dijumlah arsir yang kiri dengan arsir yang kanan ini 5%, masing-masing 2,5 gitu ya. Nilai T-nya ini minus 2,4. Kalian bisa pelajari lagi di statistik seperti ini ya. Jadi artinya nilai T itu bisa dialihkan ke p-value. P-value juga bisa dialihkan ke nilai T gitu kan. Nah, alpha itu persen, p-value persen, maka kita lebih mudah menggunakan p-value aja gitu ya. Nah, walaupun juga ada beberapa hipotesis yang seperti ini, apakah beta 2-nya lebih kecil 0 dan beta 2-nya, dan alternatifnya adalah apakah beta 2-nya lebih besar sama dengan 0, tapi ini jarang sekali gitu ya. Nah, ini. T-testing procedure is based on the assumption that error term UI follow the normal distribution. Nah, ini kalau susah pakai p-value. Kemudian yang kedua, testing the overall significance of the sample regression. Jadi H0-nya itu adalah apakah beta 2 sama dengan beta 3, sama dengan beta 4, beta 5, dan seterusnya, itu sama dengan 0. Artinya, apakah semua betanya itu sama dengan 0. H alternatifnya, ya beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama dengan beta 3, tidak sama dengan beta 4, tidak sama dengan 0. Ini pakai F-test. Jadi ini overall significant. Jadi kalau tadi kita menggunakan partial coefficient, kita ini overall coefficient atau overall significance. Jadi apakah X2 dan X3 secara bersama-sama itu signifikan atau tidak mempengaruhi Y itu. Dan hasilnya bisa berbeda. Jadi bisa jadi masing-masing signifikan, tetapi secara keseluruhan tidak signifikan. Atau sebaliknya, masing-masing tidak signifikan, tapi secara keseluruhan signifikan. Itu beda-beda. Dan perbedaan ini nanti bisa menjadi sebuah indikasi permasalahan-permasalahan yang melanggar asumsi. Nah, F-test ya, menggunakannya F-test. Ini kita skip, nanti di Stata akan kita lihat F-testnya seperti apa, tapi memaknainya kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, ini.
Jadi kalau kita pakai F-test biasa, kita akan bandingkan antara F-tabel dengan F-hitung gitu ya. Tapi lagi-lagi di hasil stata, itu nanti ada ininya juga, ada p-value untuk F-nya gitu ya. Ada nanti. Nah, ini masih secara manual gitu ya. Jadi individual versus joint testing hipotesis itu berbeda. Jadi T dan F itu nanti berbeda gitu ya. Kemudian ada lagi nggak ya kira-kira? Nah, ini nanti aja. Ini silakan dibaca aja incremental atau marginal ini terkait dengan apakah variabel yang akan kita tambah itu nanti bisa meningkatkan R-square atau bagus nggak variabelnya gitu ya. Ini silakan dibaca nih, cukup mudah sebenarnya. Kemudian, nah ini kan, when to add a new variable. Jadi awalnya kita cuma punya satu variabel X, kita tambah 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kapan seharusnya kita bisa menambah gitu kan? Agar model itu bagus gitu kan ya. Intinya adalah kita bisa menambah variabel jika R-square-nya itu naik gitu. Adjusted R-square, ini ada garis lurusnya. Adjusted R-square-nya naik. Jadi kalau tidak bisa meningkatkan adjusted R-square, ya mending nggak usah gitu kira-kira. Testing the equality of two regression coefficient. Ini sebenarnya nggak terlalu penting ya. Oke, saya pikir itu aja untuk materi chapter 7 dan chapter 8 ini. Jadi dia sebenarnya basicnya kita sudah ada di simple linear regression. Ini hanya menambah variabel aja dan menambah beberapa sedikit aja gitu ya. Ini F-testing. Dan F-testing ini ya. Tadi sudah juga sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih atas ininya. Nanti saya akan ada rekaman videonya dan audionya. Teman-teman bisa akses sesuai dengan kemampuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.